Oke, baik. Selamat malam bagi kita semua. Bisa kedengar suara saya? Kedengaran pendeta. Oke. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita akan mulaikan seminar kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami akan mengadakan seminar tentang hak cipta dan hak merek, baik untuk dalam pelayanan di gereja maupun juga dalam dunia usaha. Tuhan memberkati acara kami agar boleh berjalan dengan baik. Berkati semua yang telah hadir, berkati semua yang terlibat, baik moderator, pembicara, maupun juga Good News TV. Kiranya Engkau memberkati kami dengan jaringan yang baik dan lancar selama kami beracara untuk beberapa jam ke depan ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Oke, baik. Pendeta Kurnaidi, kita bisa mulai acaranya atau masih menunggu partisipan yang lain? Ya, bisa kita mulai aja. Oke, baik kalau begitu. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu untuk seluruh partisipan yang sudah join di meeting Zoom pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, karena partisipan kita kalau saya lihat masih 14 nih, jadi semuanya boleh buka videonya dulu supaya kita bisa saling kenal. Karena forum kita juga kecil pada malam hari ini, jadi supaya kita berinteraksinya lebih enak. Oke, baik. Ini kebetulan yang baru buka kamera saya, Pendeta Del, sama Pak Garfield ya. Halo, selamat malam semuanya. Oke, baik. Perkenalkan saya Puri Ventika Malau. Saya akan memandu acara pada sore hari ini. Saya juga akan menjadi moderator sebagai acara webinar pada sore hari ini dengan judul Hak Cipta dan Hak Merek. Dan sangat luar biasa karena biasanya kalau hari Minggu ini digunakan waktu untuk santai-santai bersama-sama keluarga. Tapi sore hari ini kita sempatkan waktu untuk join di Zoom meeting untuk menambah lagi nih ya pengetahuan, wawasan kita yang sebenarnya ya kalau saya ketahui pasti ini semua bermanfaat untuk kita. Dan sekali lagi acara ini diselenggarakan oleh Good News TV dalam acara Ruang Hukum Gereja, dan Good News TV ini sendiri diprakarsai oleh Pendeta Kurnaidi. Dan pembahasan kita pada sore hari ini dapat disaksikan live streaming melalui Facebook dari Good News Broadcasting, maupun jika ada yang mau ada pertanyaan, diskusi langsung dengan narasumber kita, boleh langsung join di Zoom ID meeting kita dengan passwordnya Be Better. Jadi boleh dilihat tuh langsung cek di Facebooknya atau mungkin poster-posternya udah di-share di grup WhatsApp komunitas-komunitas yang Anda punya. Dan ngomong-ngomong mengenai pembicara, saya mau sapa dulu nih pembicara kita pada sore hari ini. Pertama saya mau sapa Pendeta Del Sompotan. Halo Pendeta Del, apa kabar? Halo, Selamat malam. selamat sore Puri, selamat sore semuanya yang sudah bergabung di Zoom meeting dan juga yang menyaksikan di live streaming Facebook Good News TV. Oke, masih Oke, baik. Iya, masih sore sih sebenarnya ya, Pendeta ya, karena masih jam 6 juga. Oke, baik. Thank you Pendeta Del. Senang banget bisa ketemu Pendeta lagi. Kemarin kita juga ada join bareng untuk pelayanan dan saat ini kita ketemu lagi. Oke, sepertinya Pendeta Del internetnya lagi kurang bagus ya Pendeta ya. It's okay, nanti sambil berjalan semoga tidak ada kendala di internet kita masing-masing. Selanjutnya, saya mau sapa Bapak Garfield Posuma. Halo, selamat malam Pak Garfield. Halo, selamat malam Mbak Puri. Iya, boleh dipanggil Puri juga ya. Oh, Puri ya, oke siap. Yes. Oke, baiklah kalau kita sudah semua narasumber kita pada sore ini sudah lengkap, dan saya juga mau sapa di sini ada Pendeta Kurnaidi. Selamat malam Pendeta. Ini saya belum pernah ketemu sini, jadi saya pengen ngeliat sosok langsung Pendeta Kurnaidi seperti apa, walaupun secara virtual.
Selamat malam, Saudari Puri. Halo. Saya cukup di belakang panggung Oh aja. gitu. Wah, saya bingung nih, ada suaranya tapi kok nggak ada wajahnya. Ternyata belum buka video ya, pendeta ya. Malu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum kita akan memulai acara webinar kita pada sore sampai malam hari ini, kita akan buka dalam doa terlebih dahulu. Saya mau minta kesediaan Pendeta Cornedi untuk pimpin kita di dalam doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami saat ini boleh bersama-sama di dalam kesempatan yang baik ini untuk belajar bagaimana kami boleh melayani Tuhan dengan baik, khususnya dalam dunia digital. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami semuanya, sehingga webinar ini berjalan dengan lancar, menjadi berkat bagi kami semuanya, dan terlebih lagi, Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Sekali lagi selamat datang untuk partisipan kita yang baru join. Apakah ada yang baru join? Nih kalau saya lihat di sini baru 11 orang, tapi nggak apa-apa. 2-3 orang berkumpul di situ juga Tuhan hadir. Saya mau sapa dulu nih, selain dari pembicara dan pendeta Kurnaidi, di sini ada Bapak Ariel Kurnaidi. Selamat datang, selamat sore. Dan juga ada Ibu Debbie, ada Ibu Junisa. Ini fotonya adik kecil nih, Jared Bennett Posuma. Ini anaknya Pak Garfield ya? Atau seperti apa nih? Ponakan itu ponakan. Oh, ponakan. Ya. Oke, baik. Bagus. Anak dari Bobby Pusuma. Oke, berarti keluarganya diundang ya? Iya. Gak apa-apa, justru lebih baik dari support dari keluarga, dari teman-teman dekat. Baiklah, kalau begitu kita sudah buka dalam doa, sesuai dengan judul pembahasan kita, itu adalah hak cipta dan hak merek. Wah, tapi kan kita berpikir, kayaknya saya bukan artis atau bukan musisi deh, jadi kayaknya nggak penting-penting banget deh ikut webinar ini. Jangan salah, ternyata hak ini juga dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, dari berbagai lapisan, dari berbagai profesi, bahkan di dalam gereja pun ini patut untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dari Good News TV memprakarsai adanya ruang hukum gereja. Jadi terciptalah webinar pada sore hari ini. Nah, pastinya fokus pembahasan kita pada sore hari ini adalah ada 2 poin. Yang pertama, pentingnya memperhatikan hak cipta dan hak merek dalam penggunaan materi digital di gereja. Dan kedua adalah hak cipta dan hak merek dalam dunia bisnis. Nah, karena memang sudah ada 2 narasumber atau 2 praktisi, bisa dibilang yang expert dalam bidangnya, saya mau langsung perkenalkan saja, karena selanjutnya mereka akan langsung memaparkan materi sesuai dengan judul kita, dan jangan lupa untuk teman-teman yang join, atau mungkin yang belum join boleh diajak, kita ada ruang diskusi tanya-jawab, jadi boleh langsung nanti pertanyaan atau hal yang didiskusikannya seputar topik ini ditaruh di kolom chat, maupun yang ada di Facebook live streaming. Oke, baik. Untuk perkenalan pertama, pembicara kita pada sore hari ini, pembicara pertamanya yaitu adalah Bapak Garfield FO Posuma SE SH BKP CRA. Beliau lulusan dari Unclub Manado tahun 2003, S1 Ekonomi Akuntansi, dan O double degree ya Pak ya, tahun 2020 S1 Hukum juga di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Tahun 2013 bersertifikat konsultan pajak, dan tahun 2019 kemarin Certified Risk Associate. Dan saat ini pekerjaannya adalah sebagai konsultan pajak, tahun 2016 maksudnya, sebagai konsultan pajak di beberapa perusahaan dan menjadi anggota IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, cabang Malang. Dan 2017 sampai dengan sekarang, mengajar mata kuliah perpajakan Indonesia dan hukum bisnis. Oke, baik. Dan selanjutnya, dari Pendeta Del Sompotan, SAG MH, beliau tahun 2006 adalah Sarjana Agama Universitas Kelabat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,
dan tahun 2019 mengambil Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur. Luar biasa, selain pendeta juga dia aware dengan hukum ya. Saat ini Gembala Jemaat Tanjung Perak dan Maranatha Sutorejo Surabaya dari tahun 2018, dan Gembala Jemaat Diponegoro tahun 2016-2018, Gembala Jemaat Kalasan Madiun dan Gracia Magetan 2013 sampai 2015, dan Jemaat Caruban Sara dan Ngawi, dan Gembala Jemaat Ebenezer dan Banaran Kediri. Oke, baik. Dua narasumber kita ini satu dari sisi bisa dibilang religi, agama, dan satu lagi dari praktisi hukum, bisnis usaha, seperti itu. Jadi untuk sekarang, pertama kali saya mau langsung kasih kesempatan, ruang, dan waktu ini untuk Pendeta Del terlebih dahulu. Membahas bagaimana hak cipta, hak merek, dan ya hukum yang ada tentang hak cipta yang ada di gereja. Seperti apa? Untuk selebihnya saya boleh serahkan ke Pendeta Del. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Puri. Shalom, selamat malam, rekan-rekan semua, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook. Terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan oleh Good News TV yang pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti seminar menyangkut hak cipta dan hak merek dalam pelayanan digital gereja. Dan ini menjadi sangat penting karena di masa-masa seperti saat ini, pandemi COVID-19, sepertinya segala sesuatu itu beralih ke dunia digital. Sehingga sangat penting kita untuk kita memperhatikan regulasi yang ada ketika kita bermain di dunia digital, khususnya di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu saat ini kita membahas tentang hak cipta dan hak merek. Dan hak cipta dan hak merek ini sebenarnya merupakan bagian dari yang namanya hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi saudara-saudara yang ada di Zoom meeting ini atau yang menyaksikan lewat Facebook live streaming Good News TV, HAKI itu adalah salah satu undang-undang yang ada di Indonesia yang memang diciptakan untuk sebenarnya menjaga akan baik, saya lanjutkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan bagaimana penggunaan. Baik, apa Pendeta Del sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Saya lanjutkan, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Saya bisa lanjutkan? Halo, suara dari Pendeta Del sepertinya koneksinya putus-putus, jadinya kita mendengar suaranya agak menggaung. Oh, oke. Apakah sudah bisa jelas kedengaran sekarang? Oke.
Halo, selamat malam. Bisa kedengaran lagi suara dengan jelas? Sudah kedengaran. Oke, saya lanjutkan ya. Saya share screen. Oke, hak cipta dan hak merek dalam pelayanan digital gereja. Dalam pelayanan digital gereja. Seperti kita ketahui bersama bahwa di masa seperti saat ini banyak sekali gereja yang masuk ke dunia pelayanan digital, ya. Dan ketika mereka berada di dalam dunia pelayanan digital ini, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berada di pelayanan digital, terutama penggunaan materi di dunia digital yang harus kita perhatikan regulasinya. Apakah materi yang kita pakai di dalam pelayanan digital itu adalah hak cipta orang lain atau hak merek dari orang lain. Nah, untuk itu kita perlu untuk melihat bagaimana regulasi menyangkut hal ini. Hak cipta dan hak merek ini adalah bagian daripada yang namanya haki. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual dari seseorang yang kemudian dilindungi oleh undang-undang di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di dalam berbicara soal haki ini, maka kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah hak daripada kita sendiri sebagai pencipta sesuatu atau pemilik merek sesuatu. Dan yang kedua adalah hak cipta dan hak merek daripada orang lain. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika semua pelayanan gereja kemudian di-online-kan, di-streamingkan, dibuat di ruang publik, digitalisasi, maka ada unsur-unsur yang saat ini kita lihat, baik itu berupa video, foto, lagu, maupun hal-hal yang lain, yang merupakan karya orang lain, tetapi dipakai secara sembarangan atau dipakai secara bebas oleh orang yang sebenarnya tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Sekarang ini kalau kita lihat bahwa banyak orang yang ketika memakai gambar untuk tampilan PowerPoint-nya, dia ambil saja di Google. Lalu kemudian dia ambil gambar itu dan dia taruh di khotbah ataupun di tampilan PowerPoint ataupun di tampilan yang bisa masuk ke dunia digital. Nah, ini tentunya menjadi hal yang bisa dikatakan tidak baik di dalam konsep haki. Bahkan kalau kita naik lagi sedikit ke dalam konsep Alkitab, maka di sana juga kan kita harus melihat dan harus sadar bahwa ada orang-orang, ada ayat-ayat yang dilanggar oleh orang-orang dalam hal ini ketika dia mengambil yang bukan miliknya, kemudian memakai itu tanpa seizin daripada yang menciptakan akan gambar, video, ataupun hal-hal yang lain. Ini memang hal yang sederhana sekali, tetapi ada satu perasaan yang harus kita miliki bahwa ketika kita memakai sesuatu, ketika kita menggunakan sesuatu, menampilkan sesuatu, pastikan itu milik kita dan bukan milik orang lain. Karena apabila kita menampilkan sesuatu dan itu milik orang lain, ingat kita seperti menggunakan hasil dari keringat orang lain. Jadi ada orang lain yang bekerja keras untuk menciptakan itu, sekarang kita pakai tanpa meminta izin dari orang tersebut. Bahkan tidak jarang saya melihat ada juga tampilan-tampilan background dari Zoom meeting ya. Setiap orang sekarang ini kan bisa meng-create background-nya. Dan ketika dia tampilkan gambar di bagian belakang daripada Zoom-nya, layar Zoom-nya, yang ditampilkan adalah gambar yang diambil dari internet, bahkan ada tulisannya di sana copyright, ada tulisan di sana
bahwa itu nggak bisa untuk diambil sembarangan. Tapi orang dengan bebas menggunakan itu. Kita mungkin bisa maklumi bahwa ini adalah kekurangan pengetahuan menyangkut hal tersebut, tetapi baiklah kita pada saat ini kita memperhatikan bagaimana kita di dalam dunia merek dan dunia cipta ketika kita masuk ke dunia pelayanan digitalisasi. Baik, saya melanjutkan ke dalam beberapa dasar daripada pemaparan pada malam hari ini. Dasar hukum daripada hak merek itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Dan ada 7 aturan undang-undang lainnya menyangkut merek, ya, menyangkut merek. Ini sekarang kita bicara merek. Pak Garfield akan perdalam sebentar tentang hak cipta, dasar-dasar hukumnya. Nah, merek ini adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa. Jadi inilah yang dinamakan dengan merek. Ya, merek itu unsurnya adalah gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna berdua dimensi atau 3 dimensi atau lebih. Ya, itu yang namanya merek, ya. Nah, sebut saja sekarang ini merek-merek yang terkenal seperti Nike, ya, dia punya merek seperti apa? Tanda, sebenarnya itu tanda ini, ya, seperti tanda centang benar, ya. Tapi itu adalah mereknya, merek sepatu ini, ya. Kemudian apalagi merek sepatu olahraga yang lain. Contohnya Adidas, dia punya merek 3 seperti 3 part yang berjejer, ya. Bagaimana dengan gereja? Gereja juga punya logo, gereja juga punya merek, punya nama, punya kata, punya gambar, punya logo, ya. Dan itu kita akan lihat. Nah, hak merek ini adalah hak eksklusif yang dimiliki, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri, merek tersebut, dan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi ini merek ini sebenarnya hak merek, hak cipta itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk melindungi karya kita, untuk melindungi kepemilikan kita. Oleh karena itu, jangan kita memakai itu dengan sembarangan, apalagi kita memakai merek atau hak yang sudah dipatenkan atau diciptakan oleh orang lain tanpa kita meminta izin kepada orang tersebut. Nah, bagaimana syarat-syarat untuk kita mendaftarkan hak merek kita? Kalau kita punya merek tertentu, lalu kita ingin daftarkan, demikian pula hak cipta, kalau kita mau daftarkan bagaimana? Nah, di sini ada 4 hal yang saya tuliskan, bahwa untuk syarat-syarat persyaratan mendaftarkan merek itu adalah yang pertama tentunya secara standar kelengkapan data diri kita atau badan hukum kita yang kita mau daftarkan mereknya. Ya, kelengkapan data diri itu standarnya adalah KTP, KK, akte, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah tentunya desain mereknya, ya, desain mereknya. Dan yang ketiga adalah kita mengisi form pendaftaran yang ada di website www.dgip.go.id. Lalu kemudian berikut adalah kita membayar biaya. Jadi ada biayanya sesuai dengan kelas barang dan jasa yang terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi kita bisa lihat di sana, datang ke situsnya dan daftarkan di sana apa merek kita, apa desain merek kita, apa juga hak cipta kita. Saya kira kurang lebih sama dengan itu. Nah, alur pendaftarannya seperti ini. Saya akan singkat saja karena ada materi yang berikut juga yang kita harus ikuti. Yang pertama adalah setelah berkas pendaftaran minimum rampung dan diajukan, maka paling lambat 15 hari setelahnya diumumkan Menteri di berita resmi merek.
Jadi pendaftaran minimum itu yang saya sampaikan tadi, 4 poin itu masuk semua, maka itu ada diverifikasi selama 15 hari, lalu kemudian dinaikkan menjadi berita resmi merek oleh Menteri. Kemudian akan dipublikasi sejak saat itu, diberikan waktu selama 2 bulan. Maksud publikasi 2 bulan ini adalah supaya ada orang yang diberikan kesempatan orang untuk komplain. Jangan-jangan sama mereknya, sama ciptaan seseorangnya, sama. Jadi ada waktu yang cukup panjang. Kemudian bila tidak ada keberatan yang masuk, selama 30 hari setelahnya, setelah 2 bulan, 30 hari, maka akan lanjut masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Jadi dalam arti akan menelisik lebih dalam lagi menyangkut apa yang diusulkan untuk menjadi hak kepemilikan intelektual, kekayaan intelektual. Dan pemeriksaan substantif ini berlangsung cukup lama, yaitu 150 hari. Nah, setelah inilah baru kemudian sertifikat merek itu dikeluarkan oleh Menteri, dan bila ada ketentuannya juga, bila dalam kurun waktu 18 bulan tidak diambil oleh pemilik kuasanya, maka merek itu dianggap ditarik dan dihapuskan. Jadi dalam jangka waktu 1,5 tahun, apabila merek yang sudah dikeluarkan itu, sertifikat merek itu tidak diambil oleh pemilik ataupun kuasanya, maka itu dianggap ditarik atau dihapuskan. Nah, bagaimana dengan merek gereja? Banyak gereja punya logo, punya merek ya. Nama gereja itu adalah mereknya ya. Dan itu ada hak cipta daripada gereja itu ya. Bagaimana untuk melindungi gereja-gereja punya merek, gereja-gereja punya logo, ya harus didaftarkan. Saya ambil contoh di sini. Saudara bisa masuk ke website yang saya kasih tadi di slide sebelumnya, dan saudara bisa cek sendiri di sana bagaimana merek gereja saudara. Atau ada mungkin usaha saudara atau yayasan saudara, sudah bisa cek di sana. Kalau memang terdaftar atau tidak. Atau kalau saudara berencana untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual saudara, saudara juga bisa cek di sana. Nah, saya cek sekarang merek dari gereja Advent. Ya, kata Advent ada muncul 15 kali di Dirjen Kekayaan Intelektual. Dan itu terdiri dari perusahaan hingga yayasan. Ada merek Advent Medan, itu adalah logo pemilik dari Yayasan Rumah Sakit Advent Medan. Kemudian ada nama resmi dari gereja kita, Gereja Masetan Hari yang ke-7, beserta logonya didaftarkan dengan kepemilikan GMHK Jalan MT Haryono Blok A, Kafling 4 dan 5 Jakarta Selatan 128110. Tanggal pendaftarannya ada juga di sana. 18 September 2008 dan nomor pemohonnya juga ada di sana ya. Kita nggak tahu ini sudah diperbarui atau belum ya, tapi mestinya harus diperpanjang ya, karena ini berlakunya 10 tahun ya, jangka waktunya 10 tahun. Nah, jadi tujuan daripada kita melakukan hal ini, kita membuat pemaparan tentang bagaimana hak cipta dan hak merek ini, kembali saya sampaikan tadi, supaya kita bisa mengerti dengan kondisi sekarang bahwa banyak gereja online menjamur di mana-mana. Penting sekali kita melihat regulasi dari hak cipta dan hak merek, sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak sembarangan menggunakan hal-hal yang berupa gambar, foto, lagu, dan lain sebagainya di digital. Kita harus tahu bahwa ada orang yang menciptakan itu, ada merek itu terdaftar, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik adalah ketika kita menampilkan sesuatu di dunia digital, maka tampilkanlah memang betul-betul, contohnya kalau itu foto, maka biarlah kan foto itu foto yang kita jepret sendiri, foto yang kita foto sendiri. Kalau itu video, kita kreasikan video kita sendiri ya. Dan jangan kita menggunakan yang bukan milik kita ya. Contoh paling sederhana bagaimana, contohnya adalah lagu-lagu. Ketika kita lagu itu kita masukkan, misalnya kita naikkan ke YouTube, maka di sana YouTube akan langsung mengidentifikasi, memperingatkan kita kalau itu merupakan hak cipta atau hak merek daripada orang lain. Dia langsung kirim notifikasi kepada kita. Ya, itu pentingnya juga, jangan kita sembarangan mengupload lagu-lagu yang sudah ada hak ciptanya, sudah ada hak kepemilikannya di dunia digital. Ya, seperti itu tujuan daripada pembahasan kita pada saat ini, untuk bagaimana pentingnya kita memperhatikan hak merek dan hak cipta dalam pelayanan digital di gereja. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan saya. Nanti sebentar kita akan lanjut dengan tanya jawab untuk memperdalam akan materi ini. Dan kesempatan berikutnya kita akan ikuti pembahasan yang kedua. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada
moderator. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Thank you, Pendeta Del, untuk pemaparannya. Diingatkan lagi nih, betapa pentingnya hak cipta, even di dalam gereja sekalipun ya. Jadi untuk kita juga kalau misalnya sering ngebuat seminar atau mungkin acara di dalam gereja, harus diperhatikan juga nih mungkin background dari PowerPoint-nya atau mungkin sekarang lagi virtual Zoom ya, seperti kita lihat di sini Pak Garfield pakai virtual background-nya tuh kayaknya logo sendiri. Nah, itu nggak apa-apa. Itu dia punya hak ciptanya sendiri. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di belakang saya buat logo McD atau logo Nike kan itu gawat ya kalau misalnya ternyata ada orang perusahaan yang lihat. Nah, ini dia yang harus kita hindarkan supaya kita tidak terlibat dengan kasus-kasus yang berbelit-belit atau bisa dibilang ya kalau misalnya hak cipta ada yang ngeklaim atau ada hak miliknya diklaim satu orang kan itu kan susah juga ya. Nah, saya mau langsung lemparkan materi ini ke Pak Garfield untuk pembahasan lebih lanjutnya seperti apa kalau misalnya di bidang usaha dan perbisnisan. Silakan. Oke, baik, terima kasih Saudari Puri. Terima kasih juga sudah diperkenalkan tadi. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah melihat melalui Zoom dan live di Facebook. Sebenarnya saya ini lebih ahli di pajak ya, karena saya sebagai konsultan pajak. Jadi kalau tentang pajak ini saya sangat mendalami. Tetapi terkait dengan kekayaan intelektual ini, ya masih baru, masih sangat baru. Saya di 2019 yang lalu diberikan kepercayaan dari Universitas Brawijaya untuk mengampu mata kuliah hukum bisnis. Walaupun saya belum selesai, saya punya sarjana hukum. Sarjana hukum saya baru selesai tahun ini ya, bulan tepatnya baru beberapa hari yang lalu saya di yudisium. Jadi masih sangat awam terkait hukum kekayaan bisnis ya. Tetapi saya mencoba membagikan beberapa teori yang saya dapat dan beberapa kasus-kasus yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu semua. Baik, saya akan memaparkan terkait hak cipta. Kalau masih ada waktu, saya akan sedikit membahas tentang rahasia dagang. Izinkan saya share saya punya materi. Nah, di dalam kekayaan intelektual, sebagaimana Pendeta Del tadi jelaskan bahwa itu ada 8 ya. Yang pertama ini hak cipta, yang kedua ini merek dan indikasi geografis, yang ketiga, yang keempat ini terkait paten, yang kelima ini terkait perlindungan varietas tanaman. Ini kalau kita ambil contoh ini sama seperti jenis padi yang dihasilkan dari Indonesia. Lalu ini rahasia dagang. Lalu yang ketujuh adalah desain industri. Lalu yang kedelapan adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, ini bukan sirkuit balapan, tetapi sirkuit komponen yang bisa saja ada di handphone kita, atau di laptop kita, atau di komputer kita. Jadi itu di situ. Untuk merek dan indikasi geografis ini diatur dalam satu undang-undang. Tapi yang lain ini diatur di setiap undang-undang ya. Jadi dalam kekayaan intelektual ini ada 8 ya, tapi diatur dalam 7 undang-undang. Nah, fokus kita untuk malam ini ya tadi sudah Pendeta Del jelaskan tentang merek. Lalu saya akan jelaskan tentang hak cipta. Kalau masih diperkenankan ada waktu, saya akan jelaskan sedikit tentang rahasia dagang. Oke. Undang-undang hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Nah, saya di sini langsung mempraktekkan ya. Seandainya Bapak Ibu membuat sebuah PowerPoint ya. Kita kan seperti Pendeta Del tadi jelaskan bahwa kita mengambil gambar-gambar dari internet.
Kalau menemukan gambar yang ada copyright, tentu itu kita harus membayar, baru kita bisa menggunakan gambar tersebut. Nah, di sini saya tampilkan sebuah gambar dengan logo C, copyright. Lalu di bagian bawah, saya tuliskan sumber dari gambar tersebut. Ya, ini gambar gratis, saya ambil dari web Pixabay, tapi yang buat adalah Muhammad Hasan. Ya, jadi walaupun ini gambar gratis, saya perlu cantumkan sumbernya supaya itu bahwa gambar tersebut bukan saya yang buat. Ya, nah ini saya langsung ke praktikalnya. Nah, jadi kadang-kadang kita membuat sebuah materi PowerPoint, kita asal comot gambarnya, lalu kita tampilkan, tidak mencantumkan sumbernya, seolah-olah gambar itu gambar kita sendiri. Ya, oke, alangkah baiknya setelah Bapak Ibu mengikuti webinar ini, setiap kita membuat materi khotbah atau materi apapun di dalam bentuk PowerPoint, kita cantumkan sumber gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah aturan pelaksana terkait Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 ya. Terkait dari aturan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia banyak sekali aturan. Biasanya undang-undang tidak menjelaskan secara terperinci, ya, tidak dijelaskan secara terperinci terkait pasal-pasal yang ada di undang-undang tersebut. Dan itu diatur, ya, ada di bawah dari undang-undang. Jadi kalau kita lihat hierarki perundang-undangan itu, paling di atas adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu turun ke TAP MPR, lalu turun ke undang-undang, ya, lalu turun ke peraturan pengganti undang-undang, lalu turun lagi ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya sampai ke peraturan menteri atau peraturan kepala daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 terkait hak cipta ini diatur ada kurang lebih 5 peraturan pelaksana. Ada di PP 16 2020, ya, ada di PP 7 tahun 89, ini tentang Dewan Hak Cipta. Lalu PP nomor 1 tahun 89, PP nomor 28 tahun 2019, ini terkait jenis dan tarif atas PNBP, ya. Lalu ada di peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo, ya, terkait pelaksanaan penutupan konten atau hak akses, ya, pengguna pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam sistem elektronik. Ya, jadi kita perlu membaca aturan yang di bawahnya sebagai pelaksana, aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Oke. Nah, saya berikan ilustrasi bidang-bidang hak intelektual dalam satu produk. Ya, ini saya ambil dari internet. Walaupun sekarang mungkin BlackBerry ini sudah hilang di pasar, tapi saya dengar rencananya akan kembali dibuat handphone BlackBerry. Kalaupun ada petinggi-petinggi BlackBerry yang mungkin siapa tahu bisa diajak saya untuk kerja di sini ya, karena mempromosikan produknya. Oke, nah di dalam satu handphone ya, kita ambil contoh lah BlackBerry ya. Kalau kita lihat bagian atas ini ada logo, ya, ada merek ya, ada merek di sini. Terkait desain industri, coba Bapak Ibu lihat di dalam bentuk ini adalah hak atas desain industri bentuk dari BlackBerry ini. Nah, kita bisa aplikasikan ke yang lain. Coba Bapak Ibu lihat. Semua handphone tidak ada yang sama. Ya, semua bentuk handphone tidak ada yang sama. Artinya, ya, masing-masing bentuk itu ada kekayaan intelektual di situ dan itu dilindungi. Nah, itu terkait desain industri. Lalu yang berikutnya, paten. Paten ini penemuan teknologi berupa alat komputer dalam ukuran kecil. Nah, itu dia yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Paten ini terkait dengan teknologi. Nah, ini yang saya katakan tadi, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, di setiap komponen, entah itu komponen handphone, entah itu komponen laptop,
komputer atau mungkin alat-alat permainan elektronik lainnya, itu sirkuitnya itu ada hak kekayaan intelektual di situ. Ya, itu dilindungi. Lalu yang berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta di dalam produk ini adalah apa? Program komputer. Ya, program komputer. Nah, selanjutnya, apa ini hak cipta? Hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Maksud prinsip deklaratif ini adalah pada saat pertama kali diumumkan. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hak cipta itu timbul secara otomatis pada saat orang atau bisa saja badan hukum ya itu apa? Mengumumkan, mendeklarasi ya, suatu ciptaan secara umum ya. Nah, apa itu hak cipta? Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu hak eksklusif? Nah, hak eksklusif ini adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Ciptaan itu adalah hasil karya. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Nah, di dalam undang-undang hak cipta ini, apa saja sih ciptaan yang dilindungi? Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, ya, layout, karya tulis, lalu ceramah juga itu ciptaannya dilindungi. Jadi pada saat kita publish seminar ini, tentu itu apa? Suatu ciptaan yang dilindungi. Kuliah, pidato, lalu yang ketiga ini ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, itu adalah ciptaan. Lagu, ya, musik dengan atau tanpa teks. Nah, ini juga adalah hak cipta, kekayaan intelektual. Banyak kan di gereja-gereja kita, ya, kita sering menyanyikan apa? Lagu-lagu dari pencipta lagu yang lain, ya, pemilik lagu yang lain. Tuh, sering sekali ya. Lalu drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, ini seperti puisi dan karya lainnya. Aransemen atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Permainan video, program komputer, ya. Jadi ini adalah ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak melanggar ciptaan, ya, yang tidak melanggar hak cipta. Ini perbanyakan ini maksudnya penambahan jumlah suatu ciptaan. Jadi kita bisa membuat hal-hal yang tidak melanggar hak cipta itu seperti kalau untuk kita buat untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penelitian, karya ilmiah. Ya. Lalu ada pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, itu tidak masalah. Ceramah pendidikan dan iptek, ya, pertunjukan tanpa dipungut biaya, itu tidak melanggar hak cipta. Perbanyakan untuk iptek, seni sastra, dan huruf Braille. Perbanyakan atau penambahan jumlah suatu ciptaan untuk kalangan sendiri, perpustakaan, lembaga pendidikan komputer. Lalu selanjutnya adalah
pengambilan berita aktual, baik seluruh atau sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar atau sumber sejenisnya dengan ketentuan sumbernya harus disebut secara lengkap. Nah, sering kali saya kembali ke poin tentang lagu. Di gereja kita sering sekali saya lihat bahwa banyak yang menyanyikan lagu-lagu dari luar, lagu-lagu yang bukan ciptaannya, tanpa izin ya, tanpa izin dari pemilik lagu tersebut, tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pemilik lagu tersebut. Ya, mungkin karena kita tidak tahu ya terkait hal ini, sehingga kita dengan dengan sembrono mungkin ya menyanyikan lagu-lagu dari pemilik lagu yang lain. Sebenarnya sah-sah aja kita menyanyikan lagu dari penyanyi lain ya, asal itu tidak dipublikasikan melalui medsos. Sama seperti Pendeta Del katakan tadi ya, kalau kita mau cek apakah karya kita, apakah lagu yang kita nyanyikan itu ada copyrightnya, itu kita bisa posting di YouTube. Jadi tapi saya katakan bahwa kita sah-sah saja menyanyikan lagu dari penyanyi lain di dalam gereja. Hanya saja jangan usahakan kalau itu tidak ada izin untuk dinyanyikan, jangan diposting ke media sosial. Kita lihat sekarang ada banyak sekali gereja online di mana pada saat pembukaan ibadah mereka menampilkan rekaman grup nyanyi yang ada di kita ini, misalnya saya menyanyi, lalu ditampilkan, tapi lagu itu adalah bukan lagu dari grup tersebut ya. Saya ambil contoh aja lah, kebanyakan dari kita kan menyanyikan lagu apa? Lagu-lagu heritage ya, lagu-lagu penyanyi rohani yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Saya ingatkan bahwa itu adalah hak kekayaan intelektual. Kita bisa menyanyikan itu kalau kita kalau ada izin atau ada pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik hak cipta tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan gambar-gambar yang ada di PPT. Pendeta Del tadi sudah jelaskan bahwa lebih baik menggunakan gambar-gambar yang kita bisa buat sendiri. Tapi kan ada gambar-gambar yang istilahnya seperti nubuatan, itu kan kita tidak bisa membuat sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau kita mencantumkan sumber dari gambar tersebut. Nah, mungkin ini sedikit saja yang saya bagikan terkait hak cipta. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kalau ada kesempatan saya mungkin akan sedikit membagikan tentang rahasia dagang. Oke, baik. Terima kasih Pak Garfield untuk pemaparannya ya. Jadi memang sama seperti tadi Pendeta Del sampaikan, tapi mungkin ini lebih ranahnya ke dunia usaha dan bagaimana tips-tips supaya kalau misalnya kita memakai suatu merek atau suatu gambar supaya aman itu seperti apa. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan dari Facebook belum ada yang masuk dan dari kolom chat Zoom kita juga belum ada yang masuk nih. Dan waktu kita sebenarnya juga masih banyak. Mungkin sambil kita go ahead lagi dari Pak Garfield tentang tadi hukum rahasia dagang ya. Itu boleh disampaikan terlebih dahulu untuk materinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan rahasia dagang ya. Oke. Jadi malam ini kita sudah mempelajari tentang hak cipta, hak merek, dan yang ketiga ini adalah rahasia dagang. Jadi memang undang-undang terkait hak kekayaan intelektual ini sangat menarik ya, dan ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, baik kita dalam usaha, baik kita dalam berorganisasi gereja Advent,
dan lain sebagainya. Nah, ini saya tambahkan terkait rahasia dagang ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ya. Kembali saya sampaikan di sini slide saya. Ini gambarnya saya ambil dari Pixabay ya. Saya cantumkan di sini image-nya dari siapa. Supaya karena ini siaran langsung tentu saya harus menjaga baik-baik copyright, hak cipta dari gambar-gambar yang saya tampilkan saat ini. Oke, nah rahasia dagang ini adalah ada 4 hal ya. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Apa ini rahasia dagang ya? Nanti kita lihat. Ini sangat menarik nih. Oke, kalau kita berbicara hukum, ini saya kasih teori hukum ya, terkait ilmu hukum nih. Kalau kita membaca sebuah undang-undang, atau kita mendapatkan sebuah peraturan perundang-undangan, ya, mungkin kalau kita baca itu agak membosankan. Kalau saya tanya ke saudari Puri kalau dapat undang-undang, kira-kira mau nggak membaca itu? Kalau untuk undang-undang sendiri sepertinya karena memang ada pasal, ada ayat, jadinya males sih kalau boleh to be honest ya. Nah, ini saya kasih triknya, ya, tipsnya untuk bagaimana supaya kita bisa memahami sebuah undang-undang. Jadi, di dalam sebuah undang-undang itu ada 4 hal penting. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Yang ketiga, akibat hukum. Dan yang keempat adalah penyelesaian hukum. Subjek hukum ini apa? Subjek hukum ini adalah undang-undang itu ditujukan kepada siapa? Subjek hukum. Undang-undang itu ditujukan kepada siapa? Selanjutnya yang kedua, objek hukum. Objek hukum ini adalah apa sih yang diatur di undang-undang itu? Ya, apa sih yang diatur oleh undang itu? Nah, yang ketiga adalah akibat hukum. Akibat hukum ini seperti perbuatan hukum yang ada di undang-undang tersebut. Saya ambil contoh, pelanggaran hak cipta. Nah, itu adalah perbuatan hukum. Atau di dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang merek itu ada pengalian hak. Nah, itu adalah perbuatan hukum. Ya. Lalu penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum itu seperti apa? Nah, penyelesaian hukum itu ada 2. Ya, litigasi dan non-litigasi. Litigasi itu tentu melalui pengadilan. Non-litigasi itu berarti yang bukan melalui jalur pengadilan. Atau bisa disebutkan arbitrase dan alternatif penyelesaian hukum lainnya. Ya, itu. Jadi, kalau kita mendapatkan sebuah undang-undang, ya memang kita akan pusing melihat banyaknya pasal-pasal yang undang-undang itu yang ada di situ. Tetapi kita bisa dipandu melalui 4 hal ini. Yang pertama, subjek hukum, ditujukan kepada siapa undang-undang ini. Yang kedua, objek hukum, hal-hal apa yang diatur di undang-undang ini. Lalu yang ketiga adalah akibat atau perbuatan hukum. Ya. Lalu yang keempat adalah penyelesaian hukum. Ya, jadi supaya gampang ya, kita ingat itu aja. Kita cari subjek hukumnya tuh apa nih undang-undang ini. Objeknya apa? Akibat atau perbuatan hukum itu apa? Lalu penyelesaiannya seperti apa? Apakah melalui litigasi, pengadilan, atau non-litigasi? Oke, nah, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, subjeknya atau subjek hukumnya adalah pemilik atau pemegang rahasia dagang. Ya, ini. Lalu yang berikutnya ada juga menteri, subjek hukumnya. Ya, ada juga dirjen haki, ada juga pejabat penyidik, ya, baik polisi dan pegawai negeri sipil. Nah, tapi yang utamanya subjek hukumnya adalah pemilik atau pemegang rahasia dagang yang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Lalu pemilik rahasia dagang ini juga bisa memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan
rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, itu subjek hukum ya. Selanjutnya objek hukumnya. Apa saja objek hukum terkait undang-undang rahasia dagang? Nah, di sini dikatakan bahwa objeknya adalah hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang, di mana ada 4, ada metode produksi, ada metode pengolahan, ada metode penjualan, dan informasi lain. Ya, oke. Saya tidak akan bacakan definisinya, nanti kita bahas. Oke. Nah, ini contoh rahasia dagang. Mungkin sebagian besar kita, kalau kita melihat di gambar ini, ya, ini fotonya saya ambil dari Google ya. Ini adalah markobar, ya, martabaknya. Saya lupa, siapa nih yang? Kaisang. Kaisang ya, oke. Dia punya Kaisang. Semoga Mas Kaisang lihat ya, saya mempromosikan produknya. Nah, ini adalah salah satu contoh rahasia dagang. Lalu ada soft drink di sini. Lalu ada McD dan KFC di sini. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini bahwa rahasia dagang ini salah satunya mengatur tentang resep yang ada di objek tersebut. Entah itu resep, entah itu bentuknya, dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu mengetahui terkait rahasia dagang ini? Kadang-kadang kita pernah bekerja di sebuah, kita bekerja di markobar lah ya. Saya kasih contoh ya. Si A ini bekerja di markobar. Ya, dia diajarin oleh owner dari markobar ini untuk bagaimana membuat pizza. Ini kan karena markobar ini ada di mana-mana, tentu bukan ownernya langsung kan yang buat, diajari kepada pegawainya. Sekian tahun atau sekian bulan dia bekerja di situ, akhirnya dia apa? Resign dari markobar ya. Nah, ini kadang-kadang. Pada saat dia resign, dia sudah tahu bikin martabak ini, lalu dia buat. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita boleh bikin ya, tapi mungkin rasanya yang beda ya. Bentuknya yang beda. Dan mungkin kalau misalnya markobar ini martabaknya bulat, kita bisa bikin aja segitiga, tapi racikannya berbeda. Begitu juga dengan soft drink ini, Sprite ya. Sprite. Ya. Ini minuman ini tidak bisa kita ambil, kita produksi sendiri tanpa izin dari perusahaan ini ya. Tanpa ini. Kita ambil contoh lah, selain Sprite kan ada juga yang perusahaan sejenis. Tapi kalau kita rasa, ya walaupun mungkin ingredients-nya atau resepnya sama, tetapi ada yang membedakan. Tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Nah, ini juga nih, ini sering banget nih fast food nih. Ya, coba mungkin sebagian besar kita sudah pernah mencicipi antara McD dan KFC. Tentu resep ayam yang ada di KFC dengan McD berbeda, bukan? Sangat berbeda ya. Rahasia dagang di sini yang ada di KFC dan McD ini tidak boleh untuk kita gunakan. Ya, bisa saja kan ada orang yang sudah lama bekerja di KFC ya, dan di McD itu membuat usaha yang sama. Tetapi coba lihat, saya berapa kali lihat di daerah kami di sini di Pasuruan ada yang sejenis ini ya, buat resep ini ya, KFC yang mirip dengan ayam goreng ini ya. Tetapi kalau kita cicipi ya, ayam itu tentu beda, rasanya sangat berbeda dengan rasa dari KFC atau McD. Ya, karena memang terkait rahasia dagang ini hanya penciptanya ya atau pemiliknya yang tahu benar-benar racikan dari produk mereka. Nah, sekali lagi saya ingatkan, seandainya di antara kita ada yang bekerja, nah, tapi ini bukan berarti hanya berlaku di perusahaan-perusahaan besar ya, yang saya kasih contoh di markobar. Nah, bisa saja kita punya usaha kecil-kecilan ya, punya usaha kue yang tidak seterkenal markobar, ya, lalu ada yang istilahnya
pegawai yang keluar dari tempat kita tersebut dan membuka jenis kue yang sama, resep yang sama. Itu hati-hati itu. Itu kita bisa tuntut seperti itu. Ya. Selanjutnya, jangka waktu dan unsur rahasia dagang. Nah, di dalam rahasia dagang, di dalam undang-undang ini, jangka waktu perlindungan hak rahasia dagang tidak memiliki batas waktu. Dengan syarat masih memenuhi unsur rahasia dagang. Nah, unsur rahasia dagang ini adalah yang pertama adalah bersifat rahasia, ya. Artinya hanya pihak tertentu yang tahu dan tidak diketahui secara umum. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi atau memiliki nilai jual, ya. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya. Ya, itu unsur rahasia dagang. Loh, kalau apakah hak kepemilikan atas rahasia dagang wajib didaftarkan? Ya. Nah, ini ada yang sedikit berbeda dengan hak cipta dan merek. Untuk memperoleh perlindungan hak rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran ke Direktorat Haki. Karena undang-undang ini secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut, ya. Jadi pemilik rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran loh. Tapi lalu apa yang didaftarkan, apa yang dilindungi dengan rahasia dagang ini? Nah, ini dia. Yang wajib didaftarkan atas rahasia dagang adalah pengalian hak rahasia dagang. Ya, pengalian hak, ya. Di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait rahasia dagang, segala bentuk pengalian hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Nah, jika pengalian hak tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Nah, pengalian hak ini seperti apa? Nah, saya kasih contoh, pewarisan. Nah, jadi misalnya resep ini, markobar ini diwariskan, ya. Ini dicatat pewarisnya siapa. Lalu terkait hibah, ya, lalu wasiat, lalu perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi memang untuk rahasia dagang ini yang menjadi objeknya adalah haknya, pengalian hak, yaitu waris, ya, hibah, ya, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, ini penyelesaian sengketanya, ya. Atau bisa dikatakan adalah penyelesaian hukumnya, ya. Yang pertama, kalau ada gugatan, ya, melalui pengadilan negeri, pelaku pelanggaran dapat dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak maksimal 300 juta rupiah. Ya, kalau menurut pribadi saya ini masih kecil, ya. Makanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait rahasia dagang ini, ya. Yang kedua, penyelesaian sengketa bisa juga melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, maksudnya dari arbitrase ini adalah penyelesaian hukum atau penyelesaian sengketa non-litigasi, tidak melalui pengadilan, ya. Oke. Ini untuk presentasi rahasia dagang, ya. Kalau ada pertanyaan terkait rahasia dagang dan hak cipta, kami persilakan. Kami serahkan kembali kepada Saudari Puri. Oke, Terima kasih. baik. Thank you, Pak Garfield. Oke, kalau begitu saya punya pertanyaan. Setelah tadi juga sudah mengikuti pemaparan dari Pendeta Del sama Pak Garfield, saya ada pertanyaan terlebih dahulu untuk Pendeta Del. Tadi Pendeta Del ada sempat singgung untuk terkait bagaimana logo Advent didaftarkan, ya. Dan memang kalau misalnya ketika kita ngecek, ada beberapa nama Advent yang didaftarkan, entah dari Rumah Sakit Advent ataupun seperti apa. Nah, pertanyaan saya ini seperti ini, Pendeta.
Saat ini kan memang logo Advent sudah didaftarkan. Lalu ternyata ada lembaga lain atau mungkin gereja lain yang kita nggak tahu menggunakan logo dan nama yang sama seperti milik gereja Masihi Advent Hari ke-7. Lalu apa yang harus dilakukan oleh lembaga Advent sendiri dalam mengklaim atau mungkin bisa dibilang sebagai delik aduan. Jadi kayak misalnya bagaimana step-stepnya dan apa yang harus dilakukan. Dan kalau pertanyaan untuk Pak Garfield, ini saya mau tanya terkait dengan merek yang sudah kita bahas tadi. Apakah sebuah merek tuh dapat hilang perlindungannya? Karena bisa dibilang tadi ya sebenarnya nggak mesti didaftarkan juga kalau misalnya saya punya dagangan atau punya bisnis masih kecil. Tapi kah misalnya kalau misalnya sebuah merek ini apakah bisa hilang perlindungannya? Nah, boleh satu-satu dulu dijawab dari Pendeta Del. Oke, baik. Terima kasih, Puri. Pertanyaannya bagus sekali ini. Dapat saya mungkin ringkaskan jawabannya bahwa inilah pentingnya regulator atau orang yang membuat aturan itu, atau institusi atau lembaga, atau dalam hal ini negara yang membuat aturan itu, dalam hal ini Dirjen pelindungnya, untuk memperhatikan akan setiap materi yang didaftarkan sebagai hak cipta, ataupun hak paten, ataupun hak merek. Nah, dari pemaparan tadi, saya menyebutkan bahwa itulah sebabnya ada 150 hari bagi Dirjen Haki untuk mengecek apakah merek ataupun hak cipta yang didaftarkan ini, materi yang didaftarkan ini, punya kesamaan dengan yang lain. Ya. Punya kesamaan. Dan kesamaan itu ada regulasinya, ya. Ada regulasinya. Kesamaan berapa persen itu nggak bisa, ya. Tapi kalau kesamaan hanya sekian persen, mungkin bisa. Jadi disinilah peran daripada pemerintah untuk melihat, meneliti akan setiap materi yang mau didaftarkan ke Haki. Ya. Demikian, Puri. Oke, baik. Kalau begitu, thank you, Pendeta Del. Kalau pertanyaan untuk Pak Garfield, mungkin jawabannya seperti apa? Saya share ya, perbedaan antara hak cipta dan merek. Oke, nah kalau kita bisa lihat terkait hak cipta dan merek ya. Ini kalau yang gambar siluet orang ini adalah supirnya, ya, pencipta, pemegang cipta. Kalau merek ini adalah pedagang, pengusaha, pemilik merek. Objeknya apa saja? Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kalau merek itu hanya terkait simbol dagang dan jasa. Nah, sifat perlindungan adalah deklaratif. Hak cipta ini deklaratif tanpa pendaftaran. Maksudnya pada saat kita mengumumkan pertama kali, maka itu perlindungan sudah dimulai. Ya, ini yang disebutkan deklaratif. Kalau di merek, kita harus mendaftarkan dulu atau first to file. Ya, maksudnya di sini adalah merek tersebut harus kita daftarkan. Nah, kalau kita tidak daftarkan merek tersebut, lalu ada orang lain yang mendaftarkan merek tersebut, maka orang lain itu yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek itu. Ya, walaupun mungkin bisa saja kita yang pertama kali mengumumkan secara publik logo kita, ya, logo kita. Tapi kalau kita tidak mendaftarkan kepada Dirjen Haki, maka kita tidak ada hak jika ada orang lain yang duluan mendaftarkan. Nah, masa perlindungan terkait hak cipta. Nah, ini maksudnya meninggal plus 70 tahun. Jadi maksudnya selama pencipta atau pemegang hak cipta itu hidup, plus 70 tahun, itu adalah masa perlindungannya. Ya. Setelah ini ya sudah itu menjadi hak umum atau milik dari umum. Lain halnya kalau pemegang hak ciptanya itu masih mungkin ada atau kalau berbeda dengan merek ya. Merek ini
dia 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi pada saat kita daftarkan pertama kali misalnya tahun 2020, itu berlaku sampai 2030. Dan kalau habis masanya itu bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan jawaban dari Saudari Puri bahwa untuk hak cipta meninggal plus 70 tahun, untuk merek 10 tahun dan dapat diperpanjang ya, dapat diperpanjang. Nah, untuk bagian bawah ini itu adalah terkait hukumannya ya. Nah, beda dengan yang rahasia dagang tadi di mana dendanya maksimal 300 juta. Tapi kalau di hak cipta dan di merek ini dendanya ya memang ada minimal 1 juta tapi maksimalnya sampai 5 miliar rupiah. Jadi sangat tinggi denda maksimalnya. Mungkin ini jawaban dari saya. Terima kasih, Mbak Puri, silakan. Oke, baik. Berarti yang tadi saya tanyakan terkait dengan merek, perlindungannya bisa saja hilang ya. Itu juga harus didasari pada fakta-fakta yang diperoleh melalui survei lapangan pastinya. Oke, baik untuk teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, mungkin boleh menanyakan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan seputar dari materi yang sudah diberikan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini ya, supaya kita ada interaktif nih antara narasumber dan partisipan yang join. Oke, mungkin pertanyaan dari saya lagi untuk kedua narasumber kita. Pertanyaan untuk Pak Garfit lagi nih aku pengen tanya. Tadi menyinggung tentang hak cipta. Hak cipta itu kan ngomong-ngomong pasti ada dua hak lagi yang didasari, ada hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini kan pasti berkaitan erat dengan namanya royalti. Nah, ini yang pasti kayak istilahnya sering diperdebatkan sama artis-artis di Indonesia, musisi atau seperti apa. Nah, ini kan maksudnya ranah hak royalti ini seperti apa sih sebenarnya? Apa standar yang bisa didapatkan oleh si pembuat lagu kah atau si pemilik dari ciptaannya, itu seperti apa mengenai royalti. Mungkin itu pertanyaannya untuk Pak Garfield. Dan untuk Pendeta Del, ini pertanyaannya seputar tentang ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya mengenai apapun yang ada di gereja. Jadi hak cipta di gereja itu apa sih yang sebenarnya nggak boleh, yang maksudnya tidak bisa didaftarkan hak ciptanya. Seperti itu. Mungkin ke Pak Garfield dulu untuk pertanyaan saya tadi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait musik ini ya, tentu di setiap penyanyi itu ada organisasinya ya, ada organisasinya. Entah itu dia tergabung dalam sebuah organisasi musik A atau musik B dan lain sebagainya. Nah, tentu antara penyanyi dan asosiasi musik yang mereka bergabung, istilahnya manajemen ya, manajemen, gampangnya manajemen artis dari itu. Tentu ada haknya di situ. Nah, pembagian royaltinya tentu harus ada apa? Harus ada perjanjian. Nah, itu objeknya. Harus ada perjanjian. Misalnya, musik saya ini dipakai untuk NSP. Ya, NSP. Berapa yang saya dapat jika ada orang yang menggunakan NSP tersebut? Berapa nominal atau persentase atau rupiah yang pencipta lagu atau pemegang hak cipta itu dapat dari penggunaan lagu di NSP itu? Nah, itu dituangkan di dalam mana? Perjanjian, surat perjanjian. Nah, itu adalah objek hukumnya. Tentu setiap perjanjian antara pemegang hak cipta, pencipta lagu dengan manajemen musik itu berbeda-beda. Saya tidak bisa, saya tidak tahu secara spesifiknya berapa, tergantung kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Nah, itu mungkin tambahan dari saya terkait royalti ya, terkait royalti. Oke, berarti persenan dari royalti ini sebenarnya tidak ada ya menurut undang-undang, kayak harus 50-50 atau 20-80 itu nggak ada ya, berarti memang sesuai kesepakatan kedua belah pihak saja. Oke, ini perlu di-note nih berarti teman-teman ya, supaya kalau kita punya ya dengar-dengar case seperti ini, kita juga bisa tahu sebenarnya permasalahan ini peliknya seperti apa, karena memang tidak ada standar presentasi dari hak royalti sendiri untuk sebuah karya. Untuk Pendeta Del, mungkin boleh dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Puri. Pertanyaannya bagus sekali. Materi-materi rohani apa yang
tidak perlu untuk dihak ciptakan atau dimerekkan atau dipatenkan ya. Saya menjawab ini berupa pendapat saja. Yang pendapat ini saya dengar, saya kutip dari seorang profesor hukum yang merupakan sahabat saya yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk materi-materi rohani itu tidak perlu untuk dihak ciptakan ya. Karena dalam tanda kutip kita berbicara dalam penyebaran Injil ya. Jadi materi-materi itu bebas saja diakses oleh siapa saja ya, siapa saja. Namun kebanyakan saat ini kan materi yang menyangkut hal-hal rohani itu belum dalam bentuk digital. Masih lebih banyak dalam bentuk buku. Dan kalau bicara soal buku, tentunya ada regulasi yang lain di sana. Di sana ada penerbit, di sana juga ada ISBN, ada juga saat ini buku-buku yang baru sudah didaftarkan sebagai di HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Tapi untuk pemanfaatannya, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Garfield tadi, ada beberapa pemanfaatan yang memang bisa untuk tetap kita ambil materi untuk hal-hal seperti tadi, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau daftarkan, yang kita daftarkan mungkin adalah hal-hal yang besar di dalam soal kerohanian gereja ini. Contohnya adalah logo gereja kita, ya, merek gereja kita itu mungkin harus kita daftarkan. Tapi kalau untuk materi-materi lebih detail lagi, ya mungkin itu kita bisa akses, diberikan kebebasan kepada siapa saja untuk akses akan. Lalu bagaimana dengan lagu Sion? Oke, lagu Sion dalam bentuk buku atau dalam bentuk audio video? Dua-duanya. Mungkin ya kita bahas buku dulu kali ya, karena buku ini kan lebih lama untuk terbitnya di kalangan Advent sendiri. Oke, kalau dari sisi buku, maka kita harus menerima bahwa lagu itu adalah lagu-lagu yang kita terjemahkan, itu adalah lagu yang diterjemahkan oleh organisasi. Bisa jadi lagu bahasa Inggrisnya itu sama, tetapi misalnya oleh Advent, diterjemahkanlah dan dimasukkan di dalam buku yang namanya lagu Sion. Lalu kemudian lagu yang sama juga diterjemahkan oleh contohnya GKJW dengan bahasa mereka sendiri lagi dan dibukukan di buku mereka. Lagu yang sama juga diterjemahkan oleh gereja yang lain lalu dimasukkan ke dalam buku Kidung Jemaat. Ya. Jadi penerjemahannya berbeda-beda, tetapi di bagian atas dari literasi not itu biasanya ditulis siapa pencipta lagunya, siapa penulis syairnya, ada di sana. Tapi sudah diterjemahkan ya. Dan kepemilikan keterjemahan itu adalah siapa yang menerjemahkannya, institusi mana yang menerjemahkan akan lagu itu, dialah yang memfile itu di dalam bukunya ya. Saya kira itu untuk soal buku ya, untuk soal tertulis, transkrip tertulis. Nah, yang agak repot kalau berbicara video ya, audio dan video ya, audio dan video. Pada prinsipnya sama seperti prinsip yang disampaikan Pak Garfield tadi, di dunia seperti ini berlaku prinsip first to file ya, apalagi di soal merek ya. First to file. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan itu, dialah pemiliknya. Walaupun kita sudah lama pakai, tapi kita tidak daftarkan itu. Ya, kita bukan pemiliknya. Yang mendaftarkan secara resmi, kalau itu di Indonesia, mendaftarkan ke HAKI, Dirjen HAKI, maka dialah pemiliknya. Jika satu waktu digunakan oleh orang lain, lalu kemudian yang punya ini merasa terganggu, dia bisa melakukan upaya hukum. Tetapi kembali tadi, dalam hal-hal rohani, saya berpendapat bahwa mungkin bebas penggunaannya untuk beberapa kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Garfield tadi. Hak cipta itu bisa digunakan untuk beberapa kriteria, tadi sudah disampaikan pendidikan, dan lain sebagainya.
Tetapi harus ingat, cantumkan di sana siapa yang membuat itu dan siapa pemiliknya, ya, seperti itu. Oke, baik, jelas sekali berarti ini jawabannya ya. Berarti kalau misalnya untuk lagu Sion ini, ya memang sudah harus ada penerjemah, pengarang, dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain lagi yang mau diajukan pada teman-teman kami yang join pada hari ini. Kita tunggu lagi nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sebelum dua narasumber kita ini closing statement. Jadi karena memang seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah jelas semua pemaparan yang dipaparkan oleh kedua narasumber. Jadi mungkin kita boleh langsung ke closing statement, atau sebelumnya saya mau tanya ke Pendeta Kurnaidi dulu, apakah ada pertanyaan yang masuk dari Facebook sebelum kita close? Mungkin saya boleh kasih itu ya, salah satu video yang saya ambil, tapi saya ada izinnya ya. Ya. Apa sekarang apa nanti saya tampilkan videonya? Boleh sekarang untuk ditampilkan sambil kita menunggu pertanyaan mungkin masih ditanyakan. Di rumah aja, di rumah. Nah, jadi ini adalah video yang saya buat, ya, di mana back sound dari video ini adalah dari musik dari, mungkin sebagian besar kita sudah tahu, Eka Gustiwana. Video ini saya kredit untuk back sound ini saya tulis di sini ya, musik by Eka Gustiwana di awal dari video dan di akhir video. Nanti kita akan lihat bersama-sama, durasinya 3 menit. Nah, isi dari video ini adalah saya memberi tugas kepada mahasiswa saya untuk mencari minimal 3 atau 5 barang-barang yang ada di rumah, mana barang yang sejenis yang asli dan mana yang palsu. Dan ternyata hasilnya 100% dari mahasiswa saya mata kuliah hukum bisnis memiliki barang-barang yang palsu atau bukan yang tidak original. Ya, mari kita lihat video ini. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja.
Nah, di akhir dari slide ini, di akhir dari lagu ini, kembali saya tampilkan musik by Eka Gustiwana, sumbernya dari YouTube. Nah, jadi supaya uh, kita bisa kalau kita copy lagu-lagu dari YouTube atau kita harus kasih kreditnya. Nah, tentu pada saat saya menayangkan video ini, karena video ini saya posting di saya punya Instagram, sebelumnya saya meng-email kepada manajernya ya bahwa saya ingin menampilkan video ini dengan background dari Eka Gustiwana. Nah, lalu dapat balasan dari manajernya, dikatakan bahwa silakan Bapak, sambil saya lampirkan video ini ya, saya lampirkan video ini, dapat balasan silakan Bapak posting itu, yang penting tujuannya bukan untuk komersial ya. Jadi ini penting untuk memberikan kredit di video background yang kita gunakan dari yang punya dari musik tersebut. Dan selain itu, dari video yang saya tampilkan ini, tanpa kita sadari bahwa ada banyak barang-barang palsu ya ada di rumah kita ya, tanpa kita sadari ya. Memang barang palsu ini banyak di mana-mana ya. Kalau kita beli asli mungkin agak mahal, alih-alih karena barang asli itu mahal sehingga kita belinya palsu. Ternyata sebenarnya salah ya. Oke, jadi ini sebagai gambaran kita sebagai bisa menghargai hasil karya orang lain. Kita bisa mencantumkan kreditnya siapa dari musik yang kita gunakan, dan tentu mulai sekarang mungkin kita bisa membeli barang-barang yang asli. Terima kasih, mungkin ini bisa jadi pencerahan buat kita semua ya. Oke, baik. Ternyata banyak banget barang-barang KW ya, bisa dibilang ya, kalau sekarang bahasa kerennya. Betul. Ya. Berarti memang Pak Garfield sendiri sebagai dosen di salah satu universitas memberikan pelajaran atau memberikan tugas itu sampai harus minta izin dulu ya ke tadi musik YouTube-nya itu ya, ke manajernya. Luar biasa. Betul. Hak cipta ini harus dihargai sampai segitunya dulu. Kita meminta izin kepada seorang yang membuat karyanya. Oke, baik. Kalau dari Pendeta Del lagi, ada yang mau disampaikan terkait dengan materi hari ini? Baik, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan mungkin kepada rekan-rekan yang aktif dalam pelayanan digital, jangan lupa ketika menggunakan materi-materi digital, pastikan yang pertama materi itu adalah karya kita sendiri, lalu yang kedua adalah bila itu karya orang lain, berupa foto, video, lagu, dan unsur-unsur lainnya yang ditampilkan di digital, maka taruhlah di sana nama daripada pencipta itu atau dari mana kita mengambilnya, sebagai wujud penghormatan, penghargaan kita bahwa dalam setiap karya itu ada orang yang bekerja keras mewujudkan itu. Walaupun mungkin itu hal yang sepele. Demikian Putri, terima kasih. Ini tambahan atau udah closing statement, Pendeta? Tadi aku nanya tambahan sih. Ini sudah closing statement-nya ataukah mungkin ada tambahan lainnya lagi? Ini tambah, ya. Itu closing statement dari saya mungkin ya. Oke, baik. Berarti memang sudah di-close sama Pendeta Del nih. Kalau begitu, saya langsung saja ke Pak Garfield, karena memang kita lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk closing statement dari Pak Garfield, boleh disampaikan. Iya, saya hanya menambahkan saja yang sudah buat closing statement sama Pendeta Del ya. Ya mulai sekarang, karena supaya kita bisa menghargai karya orang lain, sebagaimana kita biasa membuat PowerPoint, ya alangkah baiknya kalau kita memberikan sumbernya di situ siapa, sehingga kalau PowerPoint itu, materi kita itu disebarluaskan sama orang lain, tentu kita tidak melanggar, walaupun memang materi tersebut terkait dengan pendidikan dan keagamaan. Itu tidak masalah, tapi alangkah baiknya kita mencantumkan. Ya, saya karena mengajar hukum bisnis, di mana ada topik tentang kekayaan intelektual, setiap saya punya PowerPoint atau apa, saya cantumkan kreditnya, sumbernya dari siapa. Lalu yang berikutnya terkait suara ya, karena sekarang kan kita bisa download walaupun bukan hanya video dan suara,
kita bisa download suaranya saja. Nah, kita download suaranya, tentu kita harus kasih apa? Kreditnya, sumber dari siapa penyanyi aslinya itu, aransemen dari siapa itu tentu kita harus cantumkan di situ. Nah, itu seperti itu. Kalaupun kita juga menyanyikan lagu-lagu rohani yang punya penyanyi rohani di Indonesia, tentu harus apa? Kita harus sebutkan bahwa lagu ini saya ambil dari penyanyi si A atau dari grup penyanyi B dan lain sebagainya. Itu dia. Ya, karena kita sudah dapat pencerahan malam ini terkait kekayaan intelektual, alangkah baiknya kita mulai menghargai karya-karya orang lain. Lalu yang berikutnya, yang terakhir nih, ya terkait barang KW dan barang ori ya. Jadi memang tidak bisa kita sangkal bahwa barang-barang KW ini adalah harga-harga yang murah. Ya, tapi sebisa mungkin kita membeli barang-barang yang asli ya, barang-barang yang asli. Ya, ini mungkin demikian closing statement dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada Saudari Puri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Sampai malam hari ini kita sudah bahas nih tentang hak cipta dan hak merek. Begitu jelas, begitu sangat praktis ya bagaimana kedua hak cipta dan hak merek ini boleh kita aplikasikan di kehidupan kita. Maksudnya juga kalau misalnya kita mempunyai aktivitas atau mempunyai presentasi yang akan kita gunakan, kita akan lebih hati-hati. Sebagaimana kita juga karya orisinal dari Tuhan, kita harus menghargai pencipta kita. Kita juga sesama manusia harus saling menghargai bagaimana teman-teman kita sesama kita membuat karya. Oke, baik kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semua partisipan kita juga di sini sepertinya sudah sangat jelas ya, karena sepertinya tidak ada pertanyaan dari mereka. Jadi kita boleh langsung tutup di dalam doa, dan karena tadi Pendeta Adel sudah buka dalam doa, sebaiknya Pendeta Adel juga tutup di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh mengikuti rangkaian seminar ataupun webinar menyangkut hak kekayaan intelektual dalam soal hak cipta dan hak merek untuk urusan-urusan dalam gereja, penampilan materi-materi gereja di digitalisasi seperti saat ini. Kami mohon Tuhan menuntun kami untuk kami boleh dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan tanpa melanggar akan aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik oleh negara kami maupun juga oleh hal-hal yang bersifat Alkitabiah yang dituliskan di dalam firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami masing-masing agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, terlebih menuruti segala hukum-hukum Tuhan, patuh kepada pemerintah di mana kami berada saat ini, dan mengikuti semua aturan-aturan yang dibuat. Berkati semua yang telah tergabung dalam webinar ini, baik Saudara Puri sebagai moderator, Good News TV, dan juga Pendeta Kurnaidi yang mengatur acara ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan menjadi bagian. Demikian pula Saudara Garfield dan hambamu yang mengambil waktu malam hari ini untuk membagikan sedikit daripada ilmu yang boleh kami sampaikan untuk berguna dalam pelayanan maupun juga untuk kehidupan pribadi. Sertai semua kami, malam ini kami akan menyelesaikan Zoom meeting ini. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Demikian acara webinar kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pendeta Kurnaidi untuk pengumuman selanjutnya. Mungkin bisa foto bersama kali ya. Oke, iya betul. Pendeta Kurnaidi, kita akan foto bersama terlebih dulu. Siapa yang akan ambil? Oke, baiklah kalau begitu saya aja yang ambil. Ya, kita boleh open
videonya ya semuanya. Oke, saya ambil ya. 1, 2. Lagi. Oke, siap. Sudah selesai. Thank you. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Terima kasih semuanya. Tuhan terima berkati. kasih untuk Pak Garfield dan Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Pendeta Del, untuk Pak Garfield, untuk Saudari Puri, dan untuk semuanya. Sampai jumpa lagi untuk yang berikutnya. Mungkin berikutnya kita persiapannya yang kurang. Jadi tadi ada apa? Saat presentation dimunculkan, jadi saya langsung dadaan di sini. Wah, ini presentasinya harus kita input. Jadi itu sebabnya videonya kita setting sehingga saat acara bisa langsung bisa ditampilkan. Tapi untuk first time sudah sangat baik, sudah lancar semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Saudari Puri, bagus sekali moderatornya. Puji Tuhan, terima kasih. Juga Pendeta Del dan Pak Garfield, materinya mantap. Terima kasih. Jadi Next time bisa bikin materi yang lain. Ya, saya bisa. sama Pak Kur. Tuhan berkati. Baik, terima kasih sekali lagi dan Oke. sampai bertemu lagi. Tuhan Oke, berkati. baik. Saya izinlah semuanya. Thank you. Ya, thank you semua. Ya.